Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muklisin. Hari ini kita akan mempelajari tentang akuntansi. Jadi di video kita kali ini kita akan membahas pedoman dasar sebelum melakukan proses penjurnalan atau proses akuntansi. Atau dengan kata lain, apa-apa saja sih dasar yang harus kita miliki dalam akuntansi? Nah, dalam akuntansi ada 5 poin dasar dan harapan saya kelima poin tersebut dapat dikuasai. Kelima poin tersebut yang pertama yaitu pengertian akuntansi. Nah, kenapa kita harus mengetahui pengertian akuntansi? Karena kalau sudah kita mengerti pengertian akuntansi, pasti sudah ada gambaran untuk belajar akuntansi. Dan yang kedua, kita harus menguasai persamaan dasar akuntansi. Dan yang ketiga, siklus akuntansi. Apa-apa saja sih siklus akuntansi? Bagaimana sih proses penjurnalannya? Dari awal mau ngapain, seterusnya mau ngapain, dan seterusnya ngapain lagi. Dan yang keempat, akun-akun di dalam akuntansi. Apa-apa saja sih akun-akun di dalam akuntansi? Itu wajib kita ketahui dan kita hafal. Bukan kita hafal, tapi harus kita pahami. Dan selanjutnya, posisi-posisi akun tersebut. Nah, ini sangat penting untuk kita melakukan proses penjurnalan di step selanjutnya. Jangan sampai itu nggak balance, jangan sampai yang di debit kita taruh di kredit, itu bahaya. Nah, setelah kita ketahui kelima poin tersebut, lalu kita proses ke penjurnalan, lalu ke proses tutup buku, dan lalu ke proses jurnal penutup. Sekarang mari kita jabarkan pengertian akuntansi. Yang pertama, pengertian akuntansi adalah sebuah seni mencatat, mengidentifikasi, mengelompokkan, mengikhtisarkan setiap akun dengan tujuan untuk mengetahui keuangan perusahaan. Dan yang kedua, persamaan dasar akuntansi. Harta sama dengan kewajiban tambah modal. Nah, itu sangat harus kita pahami. Dan yang ketiga, siklus akuntansi. Yang pertama, ada bukti transaksi. Yang kedua, ayat jurnal penyesuaian. Dan yang ketiga, buku besar. Itu kita posting ke buku besar setiap akun-akunnya. Dan yang keempat, neraca saldo. Nilai akhir buku kas berapa, nilai akhir piutang berapa. Nah, itu kita posting ke neraca saldo. Dan selanjutnya, laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 5. Laporan keuangan laba rugi, laporan neraca, laporan perubahan modal, laporan pencatatan laporan keuangan, dan terakhir laporan arus kas. Nah, setelah kita posting kelima-limanya, nampaklah di situ laba ruginya. Lalu kita lanjutkan ke jurnal penutup. Kita tutup akunnya, kita tutup jurnalnya, dan lalu kita sebagai akuntan itu harus kita pahami. Dan selanjutnya, akun-akun di dalam akuntansi. Kita wajib menghafal akun-akun di dalam akuntansi. Kita kembali lagi ke persamaan dasar akuntansi. Harta sama dengan kewajiban tambah modal. Harta ada 2. Harta lancar atau aktiva lancar. Yang kedua, harta tidak lancar atau aktiva tetap. Contoh aktiva lancar ada kas, persediaan, peralatan, dan sebagainya. Harta tidak lancar apa saja? Itu ada mesin, kendaraan, dan sebagainya. Yang selanjutnya kewajiban. Kewajiban ada 2. Kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Contoh kewajiban jangka pendek itu yang di bawah 1 tahun, yaitu hutang usaha dan hutang bank. Contoh kewajiban jangka panjang itu yang di atas 1 tahun. Contoh obligasi dan kewajiban dan hutang bank juga. Selanjutnya modal. Modal ada 2. Yang pertama modal, yaitu modal kita sendiri. Yang kedua price, yaitu kita yang menarik modal. Dalam komponen modal ada laba rugi. Komponen laba rugi ada 2. Yang pertama pendapatan dan beban. Nah, sekarang mari kita masuk ke poin yang kelima, yaitu posisi-posisi akun. Kita kembali lagi ke persamaan dasar akuntansi. Kan ada 2. Yang di harta sama dengan kewajiban tambah modal. Harta ada 2.
Yang contoh seperti tadi yang sudah saya sebutkan, harta tidak lancar, ada kas, persediaan, dan harta tidak lancar itu ada mesin, kendaraan. Itu awalnya semua bertambah di debit dan berkurangnya di kredit. Dan selanjutnya ke kewajiban. Kewajiban ada dua, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek ada utang usaha dan hutang bank di bawah 1 tahun. Itu berkurangnya di debit, bertambahnya di kredit. Sedangkan hutang jangka panjang itu ada hutang bank di atas 1 tahun. Itu sama juga, berkurang di debit, bertambahnya di kredit. Nah, selanjutnya modal. Modal ada dua. Yang pertama modal, yang kedua price. Modal itu berkurang di debit, bertambahnya di kredit. Sedangkan price bertambahnya di debit, berkurangnya di debit. Laporan keuangan ada dua, pendapatan dan beban. Pendapatan berkurang di debit, bertambahnya di kredit. Sedangkan beban bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit. Nah, itu saja materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.